tumbuh. Jadi folikelnya aktif, dia terus tumbuh bertambah panjang. Dan rambut tuh bisa berada pada fase anagen ya selama 2-6 tahun. Setelah itu nanti dia akan masuk ke fase transisi, namanya fase katagen. Nah, kalau fase katagen ini ya sekitar 1-2 minggu, fase transisi. Nah, setelah itu dia folikelnya itu bakal atrofi, bakal mengecil, kemudian dia memasuki fase telogen. Nah, pada fase telogen ini adalah fase istirahat dari rambut, dan itu bisa berlangsung pada selama 2-4 bulan. Nah, nanti rambut itu dia dapat memutuskan untuk rontok, kemudian nanti dia akan masuk lagi ke fase anagennya. Jadi nanti setelah telogen, dia rontok, kemudian nanti dia akan tumbuh lagi. Jadi dia masuk lagi ke fase anagennya. Jadi siklus pertumbuhan rambut seperti itu. Anagen, katagen, telogen, nanti balik lagi anagen. Nah, rambut kita pasti kebanyakan itu berada dalam fase anagen, kemudian sisanya dalam fase katagen dan telogen. Jadi rambut-rambut kita yang rontok setiap hari itu adalah rambut-rambut yang sudah menyelesaikan fase telogennya, kemudian dia rontok dan dia nanti balik lagi ke fase anagen. Nah, sekarang ada namanya anagen effluvium, kemudian ada juga namanya telogen effluvium. Nah, anagen effluvium itu adalah kerontokan rambut. Jadi anagen effluvium itu adalah rambutnya rontok, tapi barengan rontoknya itu pada fase anagen. Jadi banyak rambut rontok, padahal rambutnya itu masih berada dalam fase anagen. Itu namanya anagen effluvium. Nah, kok bisa rambutnya rontok dalam fase anagen? Nah, fase anagen ini kan fase proliferasi yang cepat ya, proliferasi rambut yang cepat. Nah, kenapa dia bisa rontok di fase anagen? Itu biasanya karena pemberian obat kemoterapi. Obat kemoterapi itu kan dia menyerang sel kanker, sel yang cepat membelah dirinya. Nah, rambut itu juga cepat pertumbuhannya, sehingga obat kemo juga bisa bermasalah ke rambut, sehingga nanti menyebabkan kerontokan rambut. Nah, makanya kan orang kemo itu rambutnya rontok. Itu namanya anagen effluvium, karena rambutnya itu rontok pada fase anagennya. Kemudian rambut itu juga bisa rontok pada fase telogen. Jadi tiba-tiba di fase telogen ini, rambut yang sudah memasuki fase telogen ini tiba-tiba dipercepat rontoknya, sehingga banyak rambut yang rontok barengan pada fase telogen. Nah, itu yang kita sebut dengan nama telogen effluvium. Tuh. Nah, telogen effluvium ini biasanya ada trigger faktornya. Ada yang men-trigger rambut yang sudah tua ini untuk segera copot, untuk segera rontok. Biasanya akibat hiperpireksia, demam tinggi, atau bisa juga terjadi pada pasien-pasien postpartum. Jadi ibu-ibu postpartum itu kan ada stresor ya, ada stresor postpartum. Nah, itu nanti bisa juga rambutnya rontok. Jadi nanti kalau ada soal, ada perempuan mengeluh rambutnya saat ini rontok, riwayat 2 bulan yang lalu dia melahirkan. Nah, ini bisa jadi mengarahkan ke arah apa? Telogen effluvium. Bisa jadi itu adalah telogen effluvium. Terus sampai sini ada yang mau ditanyakan? Dok, izin tanya yang slide sebelumnya tadi, maaf. Oke. Yang untuk hair pull testnya itu rontoknya itu berapa ya dok rambutnya tadi? Lebih dari 10%. Jadi kalau kita tarik 20 helai, berarti lebih dari 10%. Ya, berapa tuh? 20, 10%, 2 ya. Berarti lebih dari 2 rambut. Kalau kita nariknya 60 rambut, berarti lebih dari 10%-nya, berarti lebih dari 6 helai ya, 6 rambut. Oh, jadi tergantung rambutnya dok? Jadi tergantung nariknya berapa biji. Makasih dok. Sama-sama. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Oke, kalau belum, ini tinggal sedikit lagi, tapi karena udah jam 12, kita isoma dulu ya. Kita isoma dulu, dan nanti kita akan lanjutkan setelah isoma jam 1. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada yang ditanya, kita break dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan.